Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani maupun rohani. Akhirnya kita bisa berkumpul lagi tahun 2024. Nah, lawas kita sudah kada belajaran ya. Nah, alhamdulillah kita masih membahas masalah kalam tentang mencari kawan ataupun mencari perguruan. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain. Qala Sahal ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, uhjur suhbata salasati asnafin minan nasi al-jababiratil ghafilin wal kira'il wa kira'il mudahinin wal mutasawwafatil jahilin. Wa qala Yusuf ibn Husain ar-Razi rahimahullah ta'ala, qultu alladhi li jinnin nun al-Misri radhiyallahu ta'ala anhu, man ashabu, wa qala man la taqtimuhu syai'an mimma yu'allimuhu Allahu minka. Wa qala Hamdun al-Qusari radhiyallahu ta'ala anhu, ashib as-sufiyyata qala fa inna lil qabihi 'indahum wujuhan minal ma'ajiri wa laysa lil hasani 'indahum kabirun mawqi'un yu'azzibunaka bihi isyaratan ila annal ujuba bil amali manfi'un indahum fi suhbatihim. Wa qala al-Junaid radhiyallahu ta'ala anhu, idza aradallahu bil muridi khairan arfaqahu ila sufiyyati wa mana'ahu suhbata qura'a. Wa qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, syirul asdaqi man ahwa jaka ilal mudarati wal aljaka ilal i'tijar. Wa qala marratan syirul asdaqai man yutaqallafu lahu ila akhirih. Nah, ini masih berbicara tentang kita nih, nah, hendak mencari kawan atau mencari perguruan, ada tata caranya. Nah, seperti apa perguruan ataupun kawan yang kita cari? Dikatakan oleh Sahal bin Abdullah radhiyallahu an, apabila engkau hendak mencari guru jahidin, maka berhati-hatilah kepada 3 golongan ini. Nah, yang pertama, guru atau kawan, kalau dia seorang pemimpin, janganlah memilih sidin ini yang jadi pemimpin yang punya sifat yaitu al-jababirahnya, artinya mendikaya pemimpin yang memaksa, bakahendak al-ghafilin, tapi lalai kepada Allah Ta'ala. Nah, itu jahidin jangan dikawani, atau apalagi menjadikan guru pemimpin kan kawan nih kita nih kadang-kadang ada orang pemimpin, ada orang baduit kan. Al-jababirah ini artinya menuah ini orang baduit bos kira-kira kan. Nah, bakawanan orang tersebut karena kita berguru ataupun mengambil faedah lawan orang tersebut,
akhirnya kita tunduk. Sedangkan orang tersebut adalah al-ghafilin, lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nang kedua, jahidin jangan diparaki lagi amun hendak berguru ataupun bakawan dengan orang ulama al-mudahinin. Ulama nang kaya apa? Yaitu ulama panjilat sekalinya. Bamuka dua. Mujahid ini jangan diparaki ulama tersebut panjilat lawan orang ahli dunia, panjilat lawan orang ahli pejabat. Itu jangan dijadikan guru ataupun dijadikan kawan, walaupun alim orangnya. Alim di sini orang alim yang menyebut al-qiraah, orang ahli Quran, orang ahli hadis. Tapi panjilat jangan diparake atau digurui. Kemudian jahidin yang ketiga, jangan diparaki lagi ataupun dikawani kepada orang ahli tasawuf atau bertasawuf al-jahilin. Nah, orang tasawuf tapi jahilin. Jahil ini kayak apa? Orang tua ibaratnya bujur aja tasawufnya, tapi ampun sidin saja, sagan sidin saja pakaiannya tenang. Kadakawa sagan orang banyak, itu jangan dikawin jahilin, jangan diparaki. Amun jahilin, arti kata ada sesuai dengan syariat, ada sesuai dengan adat, ada sesuai dengan aturan Islam. Nah, jangan diparaki. Nah, tapi kita ibaratnya jangan bersangka buruk juga dengan hidin ini. Akan tetapi kita jangan taat lawan sidin, ataupun jangan tapa umpat itu tapangaruh. Nah, karena al-mutawasil jahilin ini bisa orang tuh ibaratnya bodoh aja, kada beilmu aja, tapi hidini posisi jajab, tapi bigori salik. Jajab aja tuh, tapi kada salik. Ini ada yang orang ahlullah tuh ibaratnya jajab aja, tapi kada salik. Saliknya artinya kada mau empati aturan jalan umumnya tuh nah. Jalan pintas. Nah, tapi ada juga al-mutasawwifin, orang ahli tasawuf, hidin jajab dan hidin juga salik. Salik itu hidin ibaratnya mengetahui ilmunya, turun naiknya, kadarnya, kondisinya, itu nah. Nah, ini bisa jadi jadikan guru, dijadikan kawan dah. Nah, dijadikan kawan. Apalagi hidin ini ibaratnya jajab dan salik dan mursyid tarekat, mursyid murabbi. Nah, lengkap, jajab iya, salik iya, mursyid iya, nah, murabbi iya, sampai murabbi rohani. Nah, ini ada juga murabbi aja, murabbi adab kan, orangnya jahirnya. Ini hidin ini sampai murabbi rohani, mendatangi orang ataupun murid-muridnya secara alam roh, alam bawah sadar. Nah, ini lebih harap lagi nih. Waqala Yusuf bin Hasan Ar-Raji rahimahullah ta'ala, jahidin, aku berkata kepada Jinnun. Nah, Jinnun al-Misri, nah, wali Allah nih. Jahidin berkata, man ashabu, siapa kira-kira kawan ulun nih nah? Bakawan nang kayak apa, mencari kawan ini kayak apa? Mujahidin menjawab, kalau kamu ingin mencari kawan, kawan tersebut adalah la taqtamuhu syai'an mimma yu'alimuhullah ta'ala minka. Jadi orang tuh kada pamalar di segi ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah, walaupun ilmu rahasia, tapi hidini ibaratnya sudah wali juga kira-kira. Jadi kalau basic kawan tersebut kada pelit, kada merahasiakan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sidin, kemudian menyampaikan lawan sampian. Itulah yang dijadikan kawan. Sedikit-sedikit ya rahasia aja. Sedikit-sedikit rahasia. Jadi amun rahasia sebertang kayak apa anak berkawan.
rahasia aja. Nah. Karena kalau sudah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala tuh apabila disuruh menyampaikan wajib menyampaikan. Nah, belum waktunya aja kan. Orangnya sudah tua dipadakan belum waktunya aja. Hehehe. Ah. Woi, apalagi anak. Jadi jin misri tadi, jinnul misri, Allah hendak mencari kawan tersebut kadang merahasiakan ilmu. Nah, urai situ, timpa ada baju, karena ilmu laduni itu kan habis. Kalau yang habis ya, Tuan Guru menyampaikan kada asalkan bujur itu ilmu dari Allah Taala, nya kada habis, berganti terus, silih berganti ilmunya, turun menurun. Nah, namanya juga ilmu laduni, jangan disimpan-simpan. Nah, kecuali orang tuh besi ilmu, ada ilmu laduni, jadi disimpan aja dulu ya, pemungkasnya ya. Nah, jadi kalau hendak mencari guru ataupun mencari kawan, kawan tersebut ada merahasiakan tentang ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkata lagi Hamdun Al-Qasar radhiyallahu an, mujahidin bertemanlah dengan ahli tasawuf. Bakawan dengan ahli tasawuf nih. Nah, ahli tasawuf ini kayak apa? Orang iya ada yang ahli tasawuf, ada bertasawuf, ada yang masih berpura-pura bertasawuf. Nah, maksudnya di sini as-sufiyata adalah ahli tasawuf bujur-bujur, nang jajab ataupun salik, dan tahu kedudukan sidin seorang sampai di mana sudah makamnya. Makam nih lah, makam kesupian ini, ma'rifatnya sampai ke mana? Inya ilmu ma'rifat nih kada ilmu ketuhanan aja. Ilmu kenabian disebut ilmu ma'rifat juga. Ilmu kewalian, ilmu ma'rifat juga namanya. Ilmu rahasia alam semesta, itu ilmu ma'rifat juga namanya. Ilmu ma'rifat surga, ma'rifat neraka. Nah, itu orang sufi tadi, inya berisi tempat di mana kedudukan menjilah. Tahu sih hidin seorang tahu toh kedudukan. Oh, sekarang aku posisi masih di makam para aulia. Nah, sekarang aku masih ditarbiyah oleh wali, berarti belum ditarbiyah oleh nabi, apalagi ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahu sidin toh, maka jahidin di sini berkawanlah dengan ahli sufi. Ketika orang berkawan dengan ahli sufi, fa inal qabih indahum wujuhan minal ma'ajiri walaysa lil hasani indahum kabirun mauqiun yu'azimuna qabihi syaratan. Jadi apabila berkawan dengan ahli sufi jahidin, tentang keburukannya di sisi mereka ini ada jalannya. Ada jalan. Kita ini bekas maksiat, banyak punya masalah, punya kesalahan, akan tetapi hendak wasil kepada Allah Ta'ala ataupun masih suluk. Apabila berkawan dengan ahli sufi yang bujuran tadi, pasti ada jalannya. Baik masalah dunia maupun masalah akhirat, maupun masalah hati, maupun masalah roh, ada wujuhan, ada jalannya. Asalkan berparak dengan ahli sufi yang bujuran. Dan minal ma'ajiri, dan banyak alasan-alasan cara-caranya. Nah, dan di situ kadada mauqiun yu'azimunaka bi isyaratan, kadada mengarahkan kepada keujupan dengan almal. Nah, kadada situ maksudnya di situ kadada mengagungakan tuh, nah, mengagungakan diri kadada beberapa orang sufi ini. Pokoknya amalan hati banyak, kadada ujub, kadada riya, manfiun indahum fi suhbatihim jahidin di sini. Dan di situ ditiadakan apabila manfiun indahum fi suhbatihim. Kemudian Junaid radhiyallahu taala berkata lagi jahidin di sini.
Nah, Imam Zuni al-Baghdadi ini adalah kutub, ulama kutub, wali kutub. Mujahidin berkata, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang murid, kayak kita nih menghendaki, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seseorang akan kebaikan, arafakahu ila sufiyati, maka orang tersebut akan dikawanakan sama orang ahli sufi. Dikawanakan ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada seorang hamba untuk kebaikan, maka bukan diberi arah kepada orang ahli berduit, ahli pejabat, kada, akan tapi orang tuh diparakakan dengan ahli sufi. Dan pulang apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seorang hamba tadi, pada murid tadi akan kebaikan, maka dia dicegah memaraki kepada ulama syariat. Nah, apabila kita masih ketujuan ulama syariat, berarti belum dikehendaki Allah taala kebaikan tak? Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada seorang hamba, maka orang tersebut maka diarahkan kepada ulama sufi. Kada disuruh mengalihkan. Kalau pian diparakakan kepada ulama syariat, disuruh bangalih karena banyak ba'amaliyah, banyak menghafal itu sini. Tetapi kalau pian diparakakan dengan ahli sufi, arti kata yang intinya hendak dipedahkan oleh sidin, yang intinya hidup, intinya maksud. Nah, gitu tak. Diparakakan orang ahli sufi. Karena orang ahli sufi ini kadang mengalihkan. Nah, mengalihkan tuh ulama zahir yang mengalihkan. Kebanyakan kitab dihafali itu macam-macam. Kenapa ulama sufi ini langsung dari Allah Ta'ala anunya tukang lajari atau nabi atau wali kan? Kalau orang ahli kitab, ulama zahir, hidini berguru berkitab. Kitabnya kurang lebih misalnya 1000 kitab. Itu hidden ada perbedaan pendapat toh. Nah, ulama ini lain, ini lain. Padahal itu di zaman sidin, di zaman ulama nampang tulis toh. Ini itu hidden hendak terapkan di zaman wah ini, akhirnya ada ikhtilaf dan kada kawata pakai. Jadi yang mengalihkan. Maaf ya, ada pas ya kalau ini, maaf ya. Jadi jahidin di sini, apabila seseorang tersebut dikehendaki Allah Ta'ala kebaikan, maka orang tersebut diarahkan kepada inti, maksudnya dah. Nah, kepada intinya, bukan kepada banyaknya, intinya aja. Kualitas mutu. Nah, pas kok. Nah, berkata lagi Ali radhiyallahu anhu, sirul asdaqi man ahwajaka ilal mudarati wa ajaka ila itijar. Nah, berkata lagi Sayyidina Ali radhiyallahu an, seburuk-buruknya kawan jahidin adalah orang yang mengarahkan hajat engkau kepada mudarata, banyak berputar. Kesana kemari, kesana menuntut ke sana, mengarahkan sana, bamaliyah ini macam-macam, mujahadah, musyahadah macam-macam. Iya. Pokoknya mengalihkan dah. Sedangkan orang ini kada kasab. Hendak jadi tuan guru, kada kasab. Orang datang seperti dikasih amalan, kada tahu nang datang tuh bisa kada membaca. Mengaji jangan bisa. Kasih amalan banyak. Nah, ujar Imam Al-Ghazali, kalau seseorang tuh hendak mengasih amalan, harus kasab dulu. Kalau kada kasab, seorang ulama tersebut membahayakan kepada orang yang datang nih. Nah, itu tak. Dikasih ilmu, dikasih paham, tapi orang yang datang nih ibaratnya orang lama, ada tahan memakai. Nah, akhirnya ibaratnya kadaluarsa ataupun kebanyakan.
Nah, itu ibaratnya sudah pula 7 umur, dikasih amalan terus. Nah, uja Imam Ali ini seburuk-buruknya kawan. Kemudian wa ajaka ila i'tijar, dan ibaratnya mengalihkan. Orang datang kepada Sidin, kemudian banyak kesalahan, harus ini, bahkan ibaratnya orang ahli maksiat, Hidin bertakan juga, mengkodak. Nah, ini maaflah, kalau kita ibaratnya boleh jadi mengkodak, tapi kalau seandainya orang itu datang, orang ahli maksiat, jangan disuruh dulu banyak-banyak mengkodak. Kalau Hidin keberatan, gawi aja dulu. Semampunya. Ini juga guru ulun di Jawa dulu kayak. Orang ini ibaratnya 70 tahun betubat hanya 70 tahun 20 tahun ibaratnya balik, kurang lebih 50 tahun kades sembahyang. Nah, datang kepada Tun Guru, soalnya disuruh mengkoda seperti tak duduk Hidin. Jadi ibaratnya paguran ulun di Jawa dulu lah, kalau seandainya orang tuh nah ibaratnya datang bertobat, jangan disuruh banyak amalan atau menubus yang terdahulu, kain aja bisa seorang, yang penting gawi semampunya, gawi ya terus ya. Karena ada hukum fikih kan mengatakan kada sah sembahyang sunat, ba'diyah dan qabliyah kalau orang tersebut masih besi hutangan. Nah, itu jadi perguruan ulun tuh jangan diurayakan perkataan itu, karena mengalihkan kepada orang yang hanya tobat tadi. Pokoknya apabila seorang guru atau seorang kawan itu adalah sarul asdaqi man yutaqallafu lahu. Nah, ujah Imam Ali itu seburuknya kawan apabila kawan tersebut membebani. Nah, maksudnya seburuk-buruknya perguruan, orang datang dibebani. Nah, orang sudah sakit ibaratnya ditimpa tangga lagi. Nah, gugur lagi ya, kalau udah gugur timpa tangga lagi. Tak tumpah cat pulang. Nah, kedua kali dimamai bini pulang. Nah, jadi makanya ada uji Imam Ghazali tadi, seorang ahli sufi tadi sekalinya harus mukasabah, kasab. Nah, kasab itu artinya macam-macamnya kasab kan. Kemudian lagi ada berkata dalam satu syair, uhibbu minal ikhwani kulla mawati wa kulla adidul turfi an asarati yuwafiqani fi kulli amrin uhibbuhu wa yafazani hayyan wa ba'da mamati faman li bihaja la yatani qad wajadtuhu faqasamtuhu mali minal hasanati. Nah, ini syair dalam kitab ini mengatakan, ujahidin aku cinta, suka maksudnya bakawan kepada orang yang mati. Orang mati bakawan. Aku suka dengan orang yang mati. Jahidin. Karena suatu kehinaan yang aku dapatkan. Orang mati nih. Ini kada memuji, kada mahina, kada orang mati. Yuwafiqani fi kulli amrin, dan cocok setiap perkara to yang aku cintai, kada memprotes bang. Orang mati, bakawan orang mati, memuji kada orang mati nih, mencaci kada, dan cocok yang aku gawe, kada pernah memprotes. Nah. Wa yahfazani hayyan wa ba'da mamati, dan bisa menjaga kawannya nah mati nih, baik hidupku
ataupun matiku. Nah. Akan tetapi jahidin ya laitani kat wajatuhu, nang kaya apa bisa dapat nak orang mati nih. Faqasamtuhu mali minal hasanati, seandainya aku dapat jahidin, aku akan bagi tentang kebaikan kepada orang tersebut. Jadi ngalih mencari kawan nang orang mati. Orang mati ini nah, maksud di sini orang mati ini adalah arwahul al-muqaddasiyah, yaitu roh-roh nang wali-wali, nabi-nabi dan malaikat arwahul muqaddasiyah. Itu kawan kita. Nah, tapi orang tersebut arti kata wali bedahulu sekalinya ulang. Bukan bakawan orang mati, orang nang di kuburan. Tapi bisa juga orang tuh ibaratnya ke kuburan, bakawan lawan orang mati itu. Nah, belajar lawan nang di kuburan itu bisa juga. Nah, pokoknya inggih pun bang, pokoknya di kuburan tuh kada memprotes. Memujai kada, memprotes kada. Orang di kuburan tadi. Wal hasil minil haja an suhbatu sufyan allati yaslu biha kamalul intifa li sahibi duna man adahum minal mansubina ila ad-dini wal ilmi li'annahum khassu min haqaqit tauhid wal ma'rifati bi khasa'isi lam yusahum. Nah, alhasil jahidin tentang alam, tentang mencari kawan ini nah, berkawan dengan ahli sufi yang itu adalah menghasilkan kemanfaatan, bukan selain kemanfaatan. Kemanfaatkan di segi apa? Yaitu segi agama dan ilmu. Karena apabila berkawan dengan orang ahli sufi tersebut, kita nanti akan mendapatkan namanya haqaiqut tauhid dan ma'rifat. Kita ini tujuannya adalah mendapatkan ilmu tauhid dan ma'rifat dari seorang wali tersebut. Nang mana ilmu hakikat tauhid tadi dan ma'rifat adalah ilmu yang khusus, yang terbaru, bukan ilmu yang ada di kitab. Nah, kalau ilmu ada yang di kitab itu adalah ulama zahir. Tapi kalau kita berkawan dengan ahli sufi tadi, itu adalah ilmu tauhid yang terbaru, yang khusus. Dan itulah ghayatul amal wal matlub, itulah yang seberat yang dituntut oleh orang-orang yang belajar ilmu. Nah, jadi mencari guru yang tapi kalau kita ibaratnya lah sudah basic ilmu belajar dari kitab, kemudian ilmu tadi ibaratnya menilai langsung saja ibaratnya atau memponis kepada seorang yang diberikan oleh Allah Ta'ala anugerah, maka itu hijab tuh. Ada kawa dapat kita ilmu tauhid dan ma'rifat karena sudah tertutup oleh hati ujub ataupun takabur. Man tahaqqaqa bihalatin lam yakhil hadiruhu minha faman jalasa ala yuqanil attar. Nah, jadi kalau kita nih dalam kitab ini hendaklah kita berkawan dengan orang yang mendapatkan ilmu hakikat tauhid dan ma'rifat, sama kita berkawan dengan orang yang berjual minyak haram. Sedikit-sedikit kita akan dipaliti siden minyak haram. Nah, paling kada amun kada dapat minyak haram, baunya barang. Kalau kita berkawan lawan orang minyak haram, nah kayak itu juga kita nih kada wali, kita nih kada mendapatkan ilmu tauhid yang baru, yang ada ilmu dalam kitab yang terdahulu aja. Kemudian kita nih berkawan ini artinya percaya lawan orang nih. Beparak lan orang nih. Amun kita kada diberi hidin, paling kada kita mencium bau haram tersebut. Nah, itu dah. Tapi dengan catatan hati kita harus bening bersih, jangan sampai ada takabur.
atau merasa ilmu tadahulu bil hudur majlisi. Nah, fama zannuka wa suhbata wal mu'anasa wa qad wasafahum ba'dul ulama. Jadi kita nih pulang bukan sekedar bakawan, tetapi kada pernah datang pada hidin. Jadi bakawan memaraki tokonya, berduduk sama majelis, berduduk sama-sama lawan jual minyak harum tadi. Nah kayak itu jahidin. Apabila ada orang ahli sufi tadi, kita hendak mendapatkan kemanfaatan daripada orang tersebut, kita mailangi sidin. Apalagi membawa hidayah. Hidayah apa? Membawa hadiah. Nah, mailangi tuan guru, mailangi orang ahli sufi tadi. Kita bawa hadiah, senang hidin, suka sidin. Nah, kita akan mendapatkan ujar orang tuh barakatnya, afwahnya. Mujahidin di sini kita mendapatkan namanya adalah paling kada harum-haruman yang hidin jual. Nah, ini gara-gara kita bakawan ya kalau. Tama zannuka fi suhbati wal mu'anasati wa qad wasafum ba'du ulama wa qala sufi man la ya'rifud darain. Nah, pulanglah. Dan sangka engkau dalam bakawan tadi lah, bakawan tadi nih syaratnya kita mendapatkan kemanfaatan lawan ahli sufi tadi, yaitu bujur sangkanya baik lawan kawan tadi. Dan yang kedua adalah rasa kasih sayang dalam hati. Rasa kasih sayang lawan orang nang sufi tadi, orang nang berjual minyak harum tadi. Ini seorang ibaratnya kada dapat apa-apa, menghalangi lagi lan orang kan. Uja abah guru sekompol dulu kan, kada bisi mobil, tapi menghalangi orang nang berjalan bisi mobil. Jangankan dapat mobil, kita dinaikkannya ke mobilnya pun mungkin hidin kada mau, kada menghalangi sidin. Ini jadi kalau kita bakawan orang nang besi mobil, insya Allah kita akan dibawa sidin berjalanan. Nah, 4 ya mobil aku aja. Nah, ayo kita berjalanan, kita ke majelis. Nah, karena kita baik lawan ampun mobil. Nah, gitu juga kita nih baik lawan orang dapat anugerah ilmu tauhid ma'rifat kepada orang tersebut, kita baik. Karena kita akan mendapatkan manfaatnya dari sidin. Nah, pulanglah. Ini berkata ulama sufi pulang nih. Barang siapa tidak kenal dua perkara maka termasuk orang tuh rugi. Orang tuh sudah bakawan lawan ahli sufi, kemudian kita kada tahu dengan 2 perkara. Karena ahli sufi ini ingat nih 2 aja dapat. Yang pertama adalah ilmu tauhid, yang kedua adalah ilmu ma'rifat. Ma'rifat ini banyak jumlahnya lah, bukan ma'rifat ilmu ketuhanan saja, akan tetapi ma'rifat banyak ma'rifat, ribuan ma'rifat. Seperti mana contoh Muhyiddin, seorang imam Ibnu Arabi itu nah, hidin tuh ma'rifat tuh banyak benar hidin bisa. Maka hidin menggaleri kitab hidin namanya adalah Futuhul Makkiyah, terbukanya Mekah. Nah, saking banyaknya tuh. Jadi hidin melihat daripada alam semesta sampai langit-langit, sampai bintang-bintang, sampai ibaratnya tumbuhan, sampai ibaratnya yang organ yang ada dalam tubuh, hidin dibukakan tentang kemarifatan. Nah, bukan marifatullah aja yang kita tahu, marifatullah aja. Padahal marifatullah ibaratnya itu adalah sebagian daripada marifat. Banyak lagi marifat yang perlu kita harus dibukakan. Bahkan marifat aja tahu, anak mati
tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, umur kapan. Nah, itu marifat juga dong ngarannya. Bahkan marifat posisi kita nih nanti di akhir imbah mati apa? Masuk surga ke masuk neraka, itu marifat juga ngarannya. Kemudian posisi kita di akhirat berkawan lawan siapa? Ada orangnya masih di dunia nih, masih hidup, tahu kita. Itu namanya marifat juga. Bahkan marifat ibaratnya akan terjadi gempa bumi, banjir, longsor, itu marifat juga ngarannya. Bahkan marifat nama rusak alam semesta ini siapa? Tadi marifat juga ngarannya. Nah, itu Pak. Nah, jadi marifatnya luas. Tetapi nama melajari siapa? Allah Ta'ala langsung. Wa yu'alimukumullah. Allah melajari. Kayak apa Allah melajari? Nah, kayak apa Allah melajari? Yaitu kita ini harus masuk ke namanya alam ma'ani, makna, alam makna. Wala bisautin, wala harfin melajari nih. Tanpa huruf, tanpa suara. Akan tetapi di situ adalah makna aja. Tapi makna itu dipaham oleh panca indera ini, paham akhirnya, hasilnya paham. Dan lebih paham daripada kita belajar lawan tuan guru nang jahir nih. Dan alamnya berlipat ganda. Tidak menggunakan musim 24 jam. Nah, kalau kita dunia ini bermusim panas, dingin, musim angin, musim hujan. Berwaktu harus 24 jam menunggu hari. Tapi kalau di alam makna tuh dilajari, dibukakan marifat, itu tanpa musim. Dan dilipatakan ibaratnya dalam waktu kita nih, sejam, 2 jam itu sudah puluhan tahun. Waktunya berlipat ganda, tetapi paham. Organ tubuh ini paham. Nah, begitulah para nabi dan para aulia mendapatkan ilham ataupun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah di alam makna. Nah, makanya akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digelar al-ummi kan. Bahasa orang Indonesia al-ummi itu adalah buta tulis, buta huruf. Padahal itu adalah al-ummi, maksudnya adalah kekhususan belajarnya kepahaman, kepandaian di alam makna. Nah, begitu juga para wali itu. Wali kayak itu juga dilipat gandakan kepahaman. Nah, itu Pak. Nah, jadi di sini barang siapa yang tidak mengenal dua perkara, apa itu dua perkara? Yang pertama kada kenal Allah Ta'ala. Kada mengenal Allah Ta'ala dan kada menyaksikan Allah Ta'ala. Allah tuh kada kau menyaksikan. Yang pertama kada mengenal Allah Ta'ala Ta'ala. Yang kedua kada menyaksikan Allah Ta'ala. Orang tersebut adalah termasuk orang yang rugi hidup. Dua perkara aja. Yang pertama kada tahu Allah Ta'ala. Yang kedua kada menyaksikan Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala itu jelas esa, tetapi kada kau menyaksikan. Nang kau menyaksikan di sini apabila orang tersebut mendapatkan ilmu ma'rifat tauhid langsung dari Allah Ta'ala, atau memaraki lawan orang yang sudah dapat. Kalau orang yang sudah dapat ini disebut adalah jauh rasa namanya. Tetapi kalau orang nang memaraki lawan orang yang jauh disebut adalah ilmu namanya. Nah, jadi ilmu lawan jauh beda. Kalau jauh itu mendengarkan orang yang pernah merasai. Kalau orang yang merasai ini adalah dapat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita paraki. Tapi hidin biasanya memberiakan tuh begini. Ada langsung melihat kondisi dan keadaan. Nah, karena hidin al-hikmah tadi kan. Jadi tahu nang datang nih wali kah kada kah. Nah, itu tuh.
pulanglah. Ya mudah-mudahan lah ya kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan orang yang dimaksud ini, dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki dengan berkat daripada berkawan dengan orang-orang soleh ini, dengan ahli sufi, dan mudah-mudahan kita digolongkan dengan beliau hidup ini maupun di akhirat kelak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kalau Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.